Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Erik Nurgantoro di channel SMK Komputama Pesahangan. Oke, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Oke, karena sekarang lagi zamannya COVID seperti ini. Dengan adanya video ini, mudah-mudahan materi saya tersampaikan kepada kalian. Oke, video materi kali ini itu adalah mengenai tentang protokol jaringan ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan protokol jaringan itu apa, atau lebih tepatnya protokol jaringan itu adalah aturan atau protokol yang digunakan, atau lebih tepatnya lagi aturan-aturan yang akan diterapkan pada sebuah jaringan agar jaringan tersebut dapat terkoordinir dengan tepat. Oke, seperti yang pernah saya share atau saya bagikan materinya kepada kalian, di mana protokol jaringan itu terbagi atas beberapa lapisan. Ada 7 lapisan kurang lebih. Nah, itu ada application, presentation, dan session. Dan dikategorikan ketiga tersebut menjadi lapisan pelayanan. Kemudian selanjutnya di transportation dan network dibagikan lagi menjadikan kategori protokol transportasi data, dan data link fisikal itu adalah masuk ke dalam kategori dari koneksi fisiknya. Jadi intinya di sini protokol jaringan tersebut dibagi menjadi 3 kategori, di mana masing-masing punya lapisan. Yang di pelayanan ada 3 lapisan, dan transportasi ada 2 lapisan, kemudian di koneksi fisik ada 2 lapisan juga. Berarti total ada 7 lapisan. Dimana saya pernah mengirimkan filenya ya. Oke, lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan dari protokol jaringan pelayanan. Tadi yang sudah saya tampilkan di situ di protokol jaringan layanan itu, di mana di sini di pelayanan akan melakukan pertukaran data dan komunikasi antara aplikasi atau aplikasi dari aplikasi yang terhubung dalam sebuah jaringan. Ya, misal dalam sebuah jaringan A atau komputer A dan B memiliki koneksi dengan menggunakan TCP/IP, SEP, HTTP, FTP, NTP, dan SMTP, kemudian Telnet, browser, itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan pada sebuah komputer. Kemudian akan dienkripsikan atau di-NCPH-kan agar komputer ataupun komputer lainnya dapat bisa menerjemahkan. Nah, jadi ini presentasinya, berarti agar komputer bisa memahami dari setiap enskripsi atau setiap pergerakan atau transmisi data yang dilakukan. Setelah itu di sesi terakhir dia akan dari sebuah komputer lanjutnya adalah di sesinya. Jadi itulah yang dinamakan pelayanannya. Kemudian di transportasi data. Untuk transportasi data, karena memang transportasi lebih tepatnya itu adalah memberikan pelayanan atau memberikan arahan transmisi agar komputer dapat saling terhubung. Jadi menjamin bahwa data ditransmisikan dengan handal dan menghindari dari routing antar jaringan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita lebih tepatnya menggunakan aplikasi TCP/IP atau SPX, DNS, dan lain sebagainya untuk menentukan transportasi yang digunakan pada sebuah jaringan tersebut. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya memang jaringan sudah ditentukan dari masing-masing IP-nya, maka protokol sudah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah protokol dari koneksi fisik. Nah, ini lebih tepatnya ke fisik ataupun bentuk secara realnya dari sebuah perangkat jaringan atau bentuk hubungan dengan layer bagian bawah dari model OSI. Ya, jadi di data link dan fisiknya tadi ya. Oke. Untuk logikanya seperti inilah ya. Jadi alat-alatnya
memang menggunakan alat-alat secara fisik. Contoh, itu ada LSL atau ATM atau frame relay, APV filter, FFDIA. Apa sih ini? Nah, saya akan jelasin satu-satu nggih. Nah, ini LSL atau ATM berarti ini adalah perangkat yang digunakan semuanya untuk melakukan konfigurasi. Ini memang real, cuman masih di bawah protokol. Jadi dia bukan berarti real fisik secara secara bisa dipegang. Ini masih dalam berbentuk program, ya. Nah, kemudian dia akan direlasikan kepada perangkat-perangkat yang secara enskripsinya atau perangkat-perangkat yang lebih tepatnya secara nyata, yaitu ada RJ4, UTP, FDDI, encoding, ya. Jadi RJ4 itu adalah, mungkin saya pernah menjelaskan di semester Gasal itu tentang RJ4 yang berarti bahwa itu menandakan sebuah nama konektor, ya. UTP berarti itu adalah sebuah kabel, dan FDDI berarti kalau FDDI itu adalah flashbacknya dari sebuah jaringan. Kemudian encoding berarti adalah encodingnya dari sebuah media transmisi. Oke, lanjut lagi. Setelah itu ada header dan trailer paket data. Nah, di sini tujuannya memang ada header dan trailer untuk kita agar kita dapat melakukan penamaan atau pengalamatan sebuah paket data ataupun sebuah koneksi atau transmisi sebuah data. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari trailer tersebut ada alamat paketnya, ada kode paketnya, contoh IP address yang dituju ataupun IP address yang sudah ditentukan. Kurang lebih seperti itu logikanya. Maka akan dikirim, setelah dikirimkan atau dipaketkan, ini logikanya ya, setelah dipaketkan data secara real, maka data tersebut akan diatur ulang dalam protokol, kemudian akan dikirimkan, ya, dikirimkan menggunakan media transmisi. Tadi menggunakan media transmisinya apa aja di setiap layer ada, ya. Nah, jadi informasinya jika terjadi pada saat pengiriman ada error, informasi kontrol dan lain sebagainya, maka di proses tersebut namanya adalah proses encapsulation atau lebih tepatnya adalah penanganan. Ada 5 macam step dari encapsulasi, adalah di mana layar akan menyiapkan data yang akan dikirim melalui jaringan. Setelah itu akan memecahkan dalam keadaan potongan 2 dan disebut dengan segmen. Dan layar network mengkonversikan segmen ke dalam paket. Layar data link akan melakukan konversi paket 2 ke dalam frame 2. Dan setelah menambahkan address fisik, maka semuanya. Oke, saya rasa cukup. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan membantu dan bisa dipahami. Mungkin untuk jika ada pertanyaan bisa langsung melakukan pertanyaan baik lewat WhatsApp ataupun melalui WhatsApp grup, atau bisa komen di YouTube ini. Oke, sekian dari saya. Bila topik wahid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan jaga kesehatan.